Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milhatul Arifa, NPM 19430038, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Tingkat Penghasilan dan Personalitas terhadap minat mahasiswa akuntansi dalam berprofesi menjadi konsultan pajak. Sebagai salah satu syarat tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Metodologi Penelitian dengan dosen pengampu Siti Asya Murni, MSI. Adapun 3 bab dalam proposal penelitian saya, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 telah pustaka, bab 3 metode penelitian. Kemudian bab 1 pendahuluan, yaitu latar belakang. Pada umumnya, mengejar atau menggapai segala sesuatu yang telah dicita-citakan merupakan salah satu harapan yang dimiliki oleh setiap orang. Ini dilakukan agar setiap orang dapat memenuhi kebutuhannya, yaitu dengan cara melakukan pekerjaan yang sudah didapatkannya. Bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan masa perkuliahannya dan mendapatkan gelar sarjana atau fresh graduates, tahap selanjutnya yaitu pemilihan karir atau profesi yang merupakan langkah awal dari proses karir tersebut. Salma 2021 mengemukakan bahwa di dalam dunia kerja, kemampuan dan pengetahuan mahasiswa dituntut lebih dalam karena akan bergantung pada karir atau profesi yang dipilihnya. Terdapat beberapa profesi yang dapat dipilih oleh sarjana akuntansi dalam pemilihan karir dan dunia kerja, salah satunya yaitu sebagai konsultan pajak. Konsultan pajak memiliki fungsi memberikan jasa konsultasi, jasa pengurusan, jasa perwakilan, jasa pendamping dan membela klien dalam rangka penyelidikan dan pengadilan pajak, dan jasa lainnya di bidang perpajakan. Berdasarkan fakta yang ada di Indonesia, jumlah konsultan pajak di Indonesia sampai saat ini mencapai sebanyak 3.600 konsultan pajak dan jumlah wajib pajak mencapai 28 juta. Sebagai perbandingan, jumlah konsultan pajak di Australia sekitar 38.000 konsultan dan jumlah wajib pajak dipastikan kurang dari jumlah yang ada di Indonesia. Sementara di negara Jepang tidak kurang dari 70.000 konsultan dan jumlah wajib pajak sebanyak 80 juta. Untuk satu konsultan pajak di Indonesia setidaknya menangani 7.778 orang wajib pajak, sedangkan di Jepang untuk satu konsultan pajak menangani 1.143 orang wajib pajak. Dengan perbandingan jumlah wajib pajak yang ditangani oleh satu konsultan pajak yang ada di Indonesia dan Jepang, maka dapat disimpulkan pangsa pasar untuk jasa konsultan pajak di Indonesia masih sangat luas. Adapun rumusan masalah dalam penelitian saya yaitu apakah tingkat penghasilan dan personalitas berpengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi dalam berprofesi menjadi konsultan pajak? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh tingkat penghasilan dan personalitas terhadap minat mahasiswa akuntansi dalam berprofesi menjadi konsultan pajak. Kemudian yaitu bab 2 telah pustaka dari teori pengharapan dengan menggunakan teori motivasi, pemilihan profesi dari Viktor Haverom, yaitu teori pengharapan ini saling berkaitan. Kekuatan dari suatu kecenderungan untuk bertindak dalam cara tertentu bergantung pada kekuatan dari suatu harapan bahwa tindakan tersebut diikuti dengan hasil yang ada, dan pada daya tarik dari hasil itu terhadap individu tersebut ditunjukkan pada teori harapan Robbins dan Judge 2012. Karyawan akan berupaya lebih baik jika karyawan tersebut meyakini upaya itu menghasilkan penilaian kinerja yang baik, sehingga teori ini berfokus pada 3 hubungan. Istilah ini lebih praktis, itulah yang dikatakan dalam teori pengharapan Robbins 2006 dalam Siono 2014. Yang pertama, hubungan upaya kinerja.
Dalam hubungan upaya kinerja, individu yang mengeluarkan sejumlah upaya tertentu akan mendorong kinerja mempersepsikan probabilitas. Yang kedua, hubungan kinerja imbalan. Sampai sejauh mana individu itu meyakini bahwa tercapainya kinerja yang diinginkan sebagai pendorong dalam berkinerja pada tingkat tertentu. Dan yang ketiga, hubungan imbalan sasaran atau kebutuhan pribadi individu serta potensi daya tarik imbalan bagi individu tersebut dipenuhi oleh sampai sejauh mana imbalan-imbalan organisasi. Oleh karena itu, pengharapan akan suatu karir yang mereka pilih serta apakah karir tersebut dianggap dapat memenuhi kebutuhan yang mereka inginkan dan memberikan daya tarik secara khusus kepada individu tersebut bisa menjadi penentu atas pemilihan karir mahasiswa akuntansi. Kemudian tingkat penghasilan menurut Oktiani 2020. Faktor yang menjadi pertimbangan utama dalam memilih suatu pekerjaan adalah gaji atau penghasilan. Seseorang dapat melakukan pekerjaan tersebut itu disebabkan karena besarnya suatu gaji. Karena gaji merupakan hal yang diinginkan seseorang sebagai balas jasa dari pekerjaan yang telah dilakukan. Menurut Hidayat dan Kuriyarti 2017, sesuatu yang dapat memberikan balas jasa yang sesuai adalah pada dasarnya hal itu lebih dipilih oleh manusia. Bahkan semakin tingginya penghasilan yang ditawarkan, semakin meningkatkan minat mahasiswa tersebut dalam pengambilan karir sebagai konsultan pajak. Menurut Wicaksono 2018, ada 3 indikator dalam pemberian kompensasi finansial atau tingkat penghasilan, yaitu yang pertama gaji awal, yang kedua kenaikan gaji, dan yang ketiga bonus. Berikutnya yaitu personalitas. Menurut Siskayani dan Saitri 2017 mengatakan bahwa personalitas menunjukkan bagaimana mengendalikan atau mencerminkan kepribadian seseorang dalam bekerja. Salah satu faktor penyebab seseorang kehilangan pekerjaan yaitu ketidaksesuaian kepribadian mereka dalam pekerjaan. Konsultan pajak tidak hanya harus memiliki keahlian, tetapi harus memiliki sertifikat konsultan pajak sebagai nilai tambah dan juga memiliki banyak pengalaman serta wawasan luas mengenai perpajakan, dan harus bisa bekerja secara profesional yang sesuai dengan kode etik seorang konsultan pajak. Menurut IKPI, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, adapun terdapat beberapa prinsip kode etik sebagai konsultan pajak di antaranya. Yang pertama, setia dan taat sepenuhnya kepada negara kesatuan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, taat pada hukum dan peraturan perpajakan, serta menjunjung tinggi integritas martabat dan kehormatan profesi konsultan pajak. Yang ketiga, melakukan tugas profesi dengan penuh tanggung jawab, dedikasi tinggi, dan independen. Yang keempat, menjadi wajib pajak yang baik. Yang kelima, menjaga kerahasiaan dalam menjalankan profesi. Kemudian, minat mahasiswa akuntansi dalam berprofesi konsultan pajak. Menurut Prabantan Tio, mendefinisikan minat sebagai suatu rasa yang lebih dominan atau ketertarikan yang ditunjukkan dengan keinginan pada suatu kegiatan, dilakukan dengan kesadaran diri sendiri, dan diikuti perasaan yang senang lebih cenderung untuk memperhatikan kegiatan tersebut tanpa ada seorang pun yang menyuruh. Apabila dibandingkan dengan profesi akuntan publik, maka terdapat jasa-jasa layanan yang pada prinsipnya adalah sama dengan yang diberikan oleh konsultan pajak. Misalnya jasa yang diberikan oleh akuntan publik antara lain audit laporan keuangan. Dalam audit laporan keuangan, jasa pemeriksaan akuntan atas laporan keuangan yang dilakukan, akuntan publik menentukan kewajaran penyajian laporan keuangan atau kesesuaiannya dengan standar akuntansi keuangan atau SAK, sedangkan konsultan pajak juga melakukan compliance audit untuk meneliti apakah penerapan perpajakannya telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Yang kedua yaitu jasa kompilasi, yaitu akuntan publik melaksanakan berbagai kegiatan akuntan kliennya, seperti pencatatan transaksi akuntansi sampai dengan penyusunan laporan keuangan. Sedangkan konsultan pajak juga memberikan jasa penyusunan laporan keuangan fiskal untuk tujuan pelaporan pajak klien.
Kemudian yaitu hipotesis dari penelitian saya yaitu H1, tingkat penghasilan berpengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi dalam berprofesi menjadi konsultan pajak. H2, tingkat personalitas berpengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi dalam berprofesi menjadi konsultan pajak. Berikut ialah ilustrasi dari kerangka pemikiran. Tingkat penghasilan variabelnya X1, personalitas variabel X2, dan minat mahasiswa akuntansi dalam berprofesi menjadi konsultan pajak variabel Y. Kemudian yaitu bab 3 metode penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kuantitatif, karena untuk menguji pengaruh antara variabel bebas atau independen dengan variabel terikat atau dependen yang menggunakan data-data angka. Kemudian ada populasi dan sampel. Populasi ini termasuk dalam jenis penelitian studi empiris. Populasi yang digunakan penelitian ini adalah mahasiswa akuntansi Universitas Wijaya Kusuma Surabaya angkatan 2019-2020. Populasi ini dipilih karena pembatasan ruang lingkup akan mempermudah peneliti dalam menggunakan data atau sampel, dan mahasiswa akuntansi yang ada di angkatan tersebut telah menempuh mata kuliah bidang akuntansi, salah satunya perpajakan, sehingga mahasiswa akuntansi sudah mendapatkan gambaran-gambaran mengenai perpajakan serta dapat merencanakan karir yang akan dipilihnya setelah semua proses perkuliahan selesai. Kemudian yaitu ada sampel. Sampel adalah bagian dari populasi yang akan dijadikan objek dalam melakukan penelitian dan pengujian data. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Metode purposive sampling digunakan karena peneliti menyesuaikan dengan kriteria tertentu, yaitu mahasiswa akuntansi Universitas Wijaya Kusuma Surabaya angkatan 2019-2020. Berikutnya yaitu ada identifikasi variabel. Yang pertama, variabel bebas atau X adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan dan timbulnya variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah tingkat penghasilan dan personalitas. Yang kedua yaitu variabel terkait atau variabel Y, merupakan variabel yang dipengaruhi atau tidak bebas atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas atau independen. Variabel terkait dalam penelitian ini adalah minat mahasiswa akuntansi dalam berprofesi menjadi konsultan pajak. Kemudian di sini ada definisi operasional variabel. Tingkat penghasilan X1, penghasilan atau gaji adalah imbalan atau hasil yang diterima oleh seseorang yang berstatus sebagai karyawan yang memberikan kontribusi dalam mencapai tujuan perusahaan dalam bentuk uang sebagai konsekuensi. Kemudian personalitas variabel X2. Personalitas merupakan salah satu faktor penentu yang potensial terhadap perilaku individu saat berhadapan dengan situasi atau kondisi tertentu. Kemudian minat mahasiswa akuntansi dalam berprofesi menjadi konsultan pajak variabel Y. Minat mahasiswa akuntansi berkarir di bidang perpajakan, apalagi berprofesi sebagai konsultan pajak, adalah suatu keinginan setelah melihat, mengamati, membandingkan, dan mempertimbangkan dengan kebutuhan yang diinginkannya berkaitan dengan karir di bidang perpajakan. Minat mahasiswa akuntansi di bidang pekerjaan dapat diukur dengan indikator sebagai berikut. Yang pertama, karir di bidang perpajakan merupakan profesi yang sangat menarik. Yang kedua, karir di bidang perpajakan sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Yang ketiga, karir di bidang perpajakan mempunyai tanggung jawab yang besar. Yang keempat, karir di bidang perpajakan banyak disegani. Dan yang terakhir, akan berkarir di bidang perpajakan setelah studi S1 selesai. Kemudian yaitu jenis data dan sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang bersumber primer. Data kuantitatif merupakan data yang telah diolah dari jawaban kuesioner yang dibagikan kepada responden yang penulis anggap kompeten. Data primer ini merupakan data yang peneliti
diperoleh secara langsung dari objek penelitian baik dari hasil pengisian kuesioner maupun dari hasil wawancara. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui kuesioner yang dibagikan kepada responden mahasiswa akuntansi Universitas Wijaya Surabaya angkatan 2019-2020. Kemudian yaitu prosedur pengumpulan data. Penelitian ini mengambil dari mahasiswa akuntansi Universitas Wijaya Surabaya angkatan 2019-2020. Adapun karakteristik responden yaitu nama lengkap, jenis kelamin, dan angkatan. Prosedur pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner. Prosedur pengumpulan data terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama, tahap pendahuluan, yaitu penulis melakukan pencarian informasi banyaknya jumlah mahasiswa akuntansi Universitas Wijaya Surabaya angkatan 2019-2020. Selanjutnya, tahap persiapan, yaitu penulis mengumpulkan data yang akan diberikan kepada responden. Yang terakhir yaitu tahap pelaksanaan, yaitu melakukan penyebaran kuesioner melalui Google Form kepada mahasiswa akuntansi Universitas Wijaya Surabaya angkatan 2019-2020 untuk memperoleh data penelitian yang diperlukan dalam penelitian ini. Setelah data diperoleh, langkah selanjutnya adalah analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif. Statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan cara menggambarkan sampel data yang telah dikumpulkan dalam kondisi sebenarnya, tanpa maksud membuat kesimpulan yang berlaku umum dan generalisasi. Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberi gambaran demografi, responden, dan deskripsi variabel-variabel dalam penelitian. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.